Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan simulasi penyebaran demam berdarah dengue atau DBD menggunakan model matematika Share yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Ferry Subadar, Ariel Putra Pratama, Muhammad Rizaldi. Pada slide ini ditampilkan model matematika Share yang digunakan untuk menganalisis dinamika penyebaran penyakit menular, khususnya pada studi kasus demam berdarah dengue atau DBD. Dalam model Share, populasi manusia dibagi ke dalam 4 kelompok utama. Yang pertama, susceptible, yaitu individu yang masih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, exposed, yaitu individu yang sudah terpapar tapi belum menunjukkan gejala karena berada pada masa inkubasi. Yang ketiga, infected, yaitu individu yang sudah terinfeksi dan dapat menular penyakit. Dan yang terakhir, recovered, yaitu individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan, meskipun dalam model ini kekebalan tersebut bisa berkurang. Model ini dinyatakan dalam bentuk sistem persamaan diferensial, yang masing-masing menggambarkan perubahan jumlah individu pada setiap kelompok dari waktu ke waktu. Persamaan pertama menunjukkan perubahan pada kelompok susceptible yang dipengaruhi oleh kelahiran, penularan penyakit, kematian alami, serta kemungkinan hilangnya kekebalan dari kelompok recovered. Persamaan kedua menggambarkan dinamika exposed, yaitu perpindahan individu dari rentan ke terpapar dan selanjutnya menuju terinfeksi. Persamaan ketiga menjelaskan perubahan pada kelompok infected yang dipengaruhi oleh laju inkubasi, kesembuhan, dan kematian alami. Sedangkan persamaan keempat menggambarkan kelompok recovered, yaitu individu yang sembuh namun masih berpotensi kehilangan kekebalan. Di sisi kanan slide ditunjukkan implementasi mode Share dalam bentuk program Python yang berfungsi untuk melakukan simulasi numerik. Dengan simulasi ini, kita dapat mengamati bagaimana jumlah individu pada setiap kelompok berubah seiring waktu berdasarkan parameter-parameter epidemiologi yang digunakan. Secara keseluruhan, model Share memberikan kerangka analisis yang sistematis dan kuantitatif untuk memahami proses penularan DBD, sehingga dapat menjadi dasar dalam pencarian strategi pengendalian dan pencegahan penyakit. Pada slide ini ditampilkan metode RK4, yaitu salah satu metode numerik yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa. Metode RK4 bekerja dengan menghitung nilai pendekatan solusi secara bertahap pada setiap interval waktu. Keunggulan utama metode ini terletak pada penggunaan 4 nilai kemiringan, yaitu K1, K2, K3, dan K4, yang masing-masing merepresentasikan estimasi laju perubahan pada kondisi yang berbeda dalam satu langkah waktu. Nilai K1 menggambarkan kemiringan awal, K2 dan K3 merupakan estimasi kemiringan di titik tengah, sedangkan K4 menggambarkan kemiringan di akhir interval waktu. Keempat nilai ini kemudian dikombinasikan untuk memperoleh nilai solusi yang lebih akurat pada langkah berikutnya. Metode RK4 dipilih karena mampu memberikan akurasi yang tinggi dengan kesalahan numerik yang relatif kecil, tanpa memerlukan turunan tingkat tinggi seperti pada metode analitik. Pada bagian kanan slide ditunjukkan implementasi algoritma RK4 dalam bahasa Python yang digunakan untuk melakukan simulasi numerik. Dalam konteks penelitian atau pemodelan, metode ini sangat efektif untuk menyelesaikan model matematika seperti model Share, sehingga dinamika perubahan setiap variabel dapat dianalisis secara lebih realistis dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, RK4 menjadi metode yang andal dan efisien dalam mendukung simulasi model epidemiologi maupun sistem dinamis lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yakni Ariel Putra Pratama. Pada slide ini dijelaskan bahasa pemrograman dan library yang digunakan dalam proses simulasi model matematika. Program simulasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Python ditulis karena bersifat open source, mudah dikembangkan, serta sangat luas penggunaannya dalam komputasi numerik dan pemodelan matematika. Selain itu, Python memiliki banyak library yang mendukung analisis data dan visualisasi hasil simulasi. Dalam pemrograman ini digunakan dua library utama. Yang pertama adalah NumPy yang berfungsi untuk melakukan operasi numerik, pengolahan data, serta manipulasi array dan vektor yang dibutuhkan dalam perhitungan model Seir. Yang kedua adalah Matplotlib yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil simulasi dalam bentuk grafik sehingga perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen dapat diamati secara jelas dari waktu ke waktu. Pada bagian kanan slide ditampilkan parameter-parameter model yang disusun sesuai dengan karakteristik demam berdarah, denggi, serta laju kelahiran, laju penularan, masa inkubasi, laju kesembuhan, kematian alami, serta hilangnya kekebalan. Parameter-parameter ini menjadi input utama dalam proses simulasi. Dengan menggunakan Python beserta library NumPy dan Matplotlib, proses simulasi menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dianalisis, sehingga mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika penyebaran penyakit dalam model Seir. Pada slide ini ditunjukkan implementasi metode RK4 ke dalam program untuk menyelesaikan model matematika Seir secara numerik. Fungsi RK4 itu digunakan sebagai inti dari proses perhitungan. Fungsi ini berperan untuk menghitung nilai pendekatan solusi sistem persamaan diferensial berdasarkan model Seir pada setiap langkah waktu. Secara umum, fungsi ini menerima beberapa masukan utama, yaitu model matematika yang digunakan, kondisi awal populasi, rentan atau interval waktu simulasi, ukuran langkah waktu, serta parameter-parameter model yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam fungsi tersebut dilakukan perhitungan 4 nilai kemiringan, yaitu K1, K2, K3, dan K4 pada setiap langkah. Keempat nilai ini itu kemudian dikombinasikan untuk memperoleh nilai variabel pada waktu berikutnya dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Hasil dari fungsi ini berupa nilai waktu dan perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen, yaitu susceptible, exposed, infected, dan recovered, yang selanjutnya dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Dengan demikian, penerapan metode RK4 dalam program memungkinkan simulasi model Seir itu dilakukan secara akurat, sistematis, dan efisien, sehingga dinamika penyebaran penyakit dapat dianalisis dengan lebih baik. Parameter dan kondisi awal. Pada bagian ini, kita menentukan parameter dan kondisi awal yang digunakan dalam pemodelan penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Parameter-parameter ini ditetapkan berdasarkan karakteristik biologis dan epidemiologis penyakit DBD, sehingga model yang dibangun dapat mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, kondisi awal populasi ditentukan untuk menggambarkan keadaan awal penyebaran penyakit. Pada awal simulasi, sebagian besar populasi berada pada kondisi rentan, sementara hanya sebagian kecil individu yang sudah terpapar dan terinfeksi. Kondisi ini mencerminkan situasi awal munculnya wabah ketika penyakit belum menyebar secara luas. Total
Total populasi diasumsikan tetap, dan pembagian jumlah individu pada setiap kompartemen rentan, terpapar, terinfeksi, dan sembuh digunakan sebagai nilai awal sistem. Nilai parameter dan kondisi awal tersebut kemudian dijadikan sebagai input pada metode RK4 yang digunakan untuk melakukan simulasi numerik. Melalui situasi ini, kita dapat mengamati dinamika penyebaran penyakit dari waktu ke waktu berdasarkan model yang telah dibangun. Pada tahap ini, hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik untuk menunjukkan perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen, yaitu rentan S, terpapar E, terinfeksi I, dan sembuh R terhadap waktu. Sumbu horizontal pada grafik mempresentasikan waktu dalam satuan hari, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah individu pada masing-masing kompartemen. Visualisasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis dinamika penyebaran penyakit serta melihat pola perubahan populasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, dapat diamati bahwa jumlah individu terinfeksi mengalami peningkatan pada awal waktu simulasi. Hal ini menunjukkan terjadinya proses penularan penyakit dalam populasi. Namun, sering berjalannya waktu, jumlah individu terinfeksi mulai menurun yang diikuti dengan peningkatan jumlah individu sembuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem secara bertahap bergerak menuju keadaan yang lebih stabil, di mana laju penyembuhan mulai mengimbangi bahkan melampaui laju infeksi. Dengan demikian, visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika dan kecenderungan penyebaran penyakit demam berdarah dengue berdasarkan model yang digunakan. Nah, untuk slide ini menampilkan hasil simulasi model Shire dalam bentuk diagram grafik yang menggambarkan perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen terhadap waktu. Nah, pada grafik ini dapat dilihat 4 kurva utama, yaitu rentan, terpapar, terinfeksi, dan sembuh. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan hari, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah individu. Pada awal simulasi, jumlah individu rentan relatif tinggi, sementara individu terpapar dan terinfeksi semakin sedikit. Seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan jumlah individu rentan yang diikuti dengan peningkatan individu terpapar dan terinfeksi. Hal ini menunjukkan adanya proses penularan penyakit dalam populasi. Kurva terinfeksi mengalami peningkatan pada fase awal sehingga mencapai titik tertentu, kemudian cenderung menurun. Penurunan ini diiringi dengan peningkatan yang signifikan pada kurva sembuh, yang menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang berhasil melewati fase infeksi dan pulih. Secara keseluruhan, diagram ini itu memperlihatkan dinamika penyebaran penyakit demam berdarah dengue sesuai dengan model Shire. Nah, sekaligus menunjukkan kecenderungan sistem menuju kondisi yang lebih stabil seiring meningkatnya jumlah individu sembuh. Untuk kesimpulannya, model Shire mampu mempresentasikan dinamika penyebaran DBD secara terstruktur melalui pembagian populasi ke dalam kompartemen rentan, terpapar, terinfeksi, dan sembuh. Simulasi ini menggunakan Python dengan metode Runge-Kutta-Ordepapat menghasilkan solusi numerik yang stabil dan akurat, serta menunjukkan pola peningkatan kasus terinfeksi di awal periode yang kemudian menurun seiring bertambahnya individu sembuh. Hal ini menegaskan bahwa pemodelan matematika dan simulasi numerik efektif untuk memahami pola penyebaran penyakit DBD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.